Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di Rakit PC cuy lagi teman-teman ya. Kita masih pakai nuansa tema kayak kemarin aja ya. Model vlog kecil-kecilan ya. Jadi di video sebelumnya gua itu sudah ngerakit sebatas pengen tahu aja si motherboard B660 yang udah gua update BIOS. Bisa nggak gue jalanin pakai prosesor Gen 13 dan udah terbaca teman-teman ya. Jadi waktu itu beberapa waktu lalu gue udah pernah updatein BIOS untuk B660 yang Steel Legend ATX, terus B660M Pro RS sama si B660M ETX dan semuanya ASRock ya. Karena motherboard yang ada di gue ASRock rata-rata, walaupun tidak pernah di endorse sama ASRock langsung ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk motherboard seri lain gue masih belum tahu cara update BIOSnya ya. Kalau di video sebelumnya itu B660 sama i5 Gen 13, sekarang kebalikannya teman-teman ya. Kita akan pakai apa ini teh? B760 PG Sonic yang sudah kita beli kemarin ya. Dan akan gue coba jajal kecil-kecilan juga sama i3 12100. Jadi kebalikannya, mau bawa Gen 13, gue mau pasangin prosesor Gen 12. Gue ini belum tahu juga apakah bisa atau enggak ya. Kata orang sih bisa ya. Cuman ya gue pengen tahu aja gitu, pengen coba langsung bisa atau tidak ya. Tapi sebelum mulai gue harus bilang makasih dulu buat teman-teman yang udah nambah-nambahin Saweria dari bulan Januari ya, sama Bang Ai yang udah beli B660M Pro RS ya. Karena kalau itu motherboard kagak dibeli, kita kagak bisa kebeli motherboard ini ya. Sama sisanya gue beliin harddisk 1 tera nih ya, buat segmen konten Rakit PC cuy juga sama Rakit PC orderan teman-teman ya. Oke, intinya untuk yang kemarin dari Januari sampai April ya berarti ya ini ya, Sawerianya tuh dapat sekian sama penjualan motherboard. Hasil totalnya dibeliin motherboard yang B760 MPG Sonic DDR5 sama si harddisk itu. Oke, jadi sekali lagi thank you teman-teman ya, dan nggak usah lama-lama teman-temannya, langsung aja kita rakit ke motherboard B760M PG Sonic dan kita akan rakitnya di casing telanjang seperti sebelumnya. Oke guys, ini motherboardnya ya. Nah, sekarang prosesornya mana? Gua akan rakit tanpa graphic card teman-teman ya. Untuk game yang dites apa ya, paling ya si Valo aja kali ya, sebatas jalan aja atau enggak gitu, gue pengen tahu. Tapi sebelum ke situ, gue lebih pengen tahu ini bakalan nyala atau tidak nih si Gen 12 dipasang di B760. Kata orang bisa, tapi kalau belum coba langsung saya belum puas. Oke. Nanti ada kok gua rakit si Mobo ini pakai Gen 13 ya, si 13400F. Rencana gue sih pengen rakitannya tema putih teman-teman ya. Tapi RAM-nya warna hitam nggak apa-apa lah, soalnya ini RAM satu-satunya nih gue nih DDR5 yang ada di gue. Aku belum dapat sponsor RAM lagi teman-teman. Oke, prosesor udah ya. SSD sekarang, untuk SSD gue pengen tahu dulu ini bisa nggak ya gue bikin tanpa heatsink. Soalnya gue lebih pengen kalau buat testing nggak usah pakai heatsink teman-teman, biar si apa namanya thermal padnya itu masih tetap utuh gitu, kayak yang B660M kemarin tuh kan beberapa gua akalin tuh. Nah jadi ini gua biarin aja kayak gini. Sini dilepas, bisa nggak sih dilepas ya? Oh tapi dia ininya bulat guys, bukan apa namanya, bukan yang bentukannya heksagonal gitu yang bisa diputar pakai tangan. Ini harusnya bisa sih, cuman kayaknya padat, jadi wes lah mau nggak mau kita pakai heatsinknya lagi teman-teman ya. Oke, ini pasta yang nempel di cooler masih anget parah ya guys ya. Kalian mungkin nonton kontennya jeda 1 hari 2 hari ya, tapi sih gue kerjain dari yang versi ITX ke yang ini cuman beda beberapa menit doang guys. Oke. Gini kan. Nah. Oke. Nanti juga guys kalau misalkan ada upgrade lagi, Mobo ini juga akan gue jual mungkin ya. Jadi sama seperti dulu-dulu aja.
Kayak kemarin punya B660M, terus ada generasi terbaru B760M. B660M dijual, kita beli B760. Kalau ada lebihnya, kita beli lagi buat segmen konten gitu. Di segmen konten perlu apa nih? Perlu hard disk eksternal kah? Kalau ada yang bilang, bang nggak coba SSD eksternal aja, udah ada guys. Gue tuh ada SSD eksternal rakitan gitu. Jadi brand pun ngirimin ke gue kan kemarin beberapa SSD ya, dan gue jadi tinggal beli enclosure-nya temen-temen nih, kayak gini nih ya. Ini tuh ada SSD-nya di sini. Cuma entah kenapa di beberapa rakitan dia tuh terkadang bisa jalan normal nih pas dicolokin normal. Tapi kadang ada juga yang bikin PC-nya nge-freeze gitu, padahal sama aja gitu, ini enclosure biasa pada umumnya. Gue nggak ngerti juga apakah salah SSD-nya atau salah enclosure-nya. Tapi gue udah coba beberapa enclosure, gue udah coba SSD-nya kan kemarin dikirim beberapa tuh dari beberapa brand. Gue coba salah satunya, kasusnya sama juga teman-teman. Jadi ya udahlah, kita beli hard disk eksternal aja 1 tera. Pakai yang ini mah stabil guys. Sudah jelas soalnya. Saya juga tidak mengerti kenapa gitu. Nah ini gue tambahin secuil aja lah, cuman buat ngetes doang. Soalnya suhu apa ini si 12100 mah dingin. Ini motherboard keren guys. Kalau mau dicolok monitor juga kayaknya bisa deh. Layar apa namanya, layar fleksibel gitu. Ini pasanya beleber gak? Takutnya beleber. Jangan bilang nggak muat. Oke, sepertinya nggak muat nih si coolernya. Kok mentok ya? Oh, mentok dengan heatsinknya. Saya naruhnya kebalik harus begini. Oke. Mana sih? Ini apa sih yang bikin mentok? Heran gue. Ih, apaan sih? Kenapa mentok ya dia? Oh, nggak bisa kan? Oh, begini bisa. Tapi kabelnya nyampe nggak ya? Ya, kabelnya kagak nyampe guys. Kalau begini, ini harus diakalin dulu nih. Si iniannya, kabelnya soalnya gua tarik guys. Hari-hari ada aja ya. Ini cara ngelepasnya gimana lagi gue lupa. Buat si pengait ininya doang nih, pengait kipasnya. IG Cooling IS40X ya. Si cooler low profile. Nah, oke. Berarti ini begini bisa ya? Bisa deh kayak gini. Tolonglah. Mentok juga anjir. Yang bisa bagaimana sih? Begini. Begini enggak dong. Begini paling. Nah ini yang tadi. Tapi yang tadi gini mentok. Begini. Masa mentok semua sih? Harus pakai cooler yang lain. Ntar guys, gue cari tahu dulu sampai bisa kecolok deh ya. Oke, udah. Bisa nih ya, ketemu posisinya ya. Oke, kita tinggal baut. Soalnya ini cooler harus bautnya dari belakang guys. Pasar riuh emang, tapi nggak apa-apa deh. Iya, kenapa jadi susah? Ini lubang pasnya mohon maaf nih, bisa disesuaikan nggak? Kenapa jadi susah ini? Udah gue baut yang bisa dulu deh ya. Oke. Sama ini satu lagi nih. Nah, akhirnya masuk juga 4-4-nya. Tinggal dikencengin sedikit. Nanti kalau pada saat tes, kalau pakai low profile biasanya suhunya ada di 50-60-an sih. Apa-apalah, kita testing ringan aja. Nanti testing
yang kasarnya rada benerannya kita jajal di prosesor Gen 13 nya teman-teman. Ini masih batas kepo doang. Nyala nggak nih kalau pakai Gen 12? Hup. Udah kali ya. Kencengin dikit. Nah, oke, kita balik. Ini kesini nih. Perkara mau masang cooler doang sampai harus bolak-balik. Tapi kok ini kayak mentok ya? Kayak miring gitu atau emang kayak gini ya? Emang gini kali ya? Oh emang gini guys. Tuh, kelihatannya miring. Harusnya ini ngadepnya ke sono kalau ke sini, tapi mentok. Jadi ya wes kayak gini jadi ngalangin RAM dah. Cuman nggak apa-apa. Kita kan di sini makainya 2 slot bukan 4 slot. Jadi aman-aman aja. RAM-nya Corsair Dominator Platinum dan DDR5 yang dulu pas rilis mahal banget. Sekarang RAM DDR5 sudah terjangkau, RAM DDR4 sudah murah. Tapi katanya ada info mau naik lagi Bitcoin. Bener gak tuh? Ayo guys, rakit PC sekarang. Katanya soalnya Bitcoin mau ini lagi. Ada yang ngomong gitu tuh. Ada juga yang ntar aja lah. Soalnya sekarang harga komponen kayak VGA udah naik 100-200 ribu. Nanti aja nunggu turun. Nah, drama seperti tahun lalu akan dimulai lagi teman-teman ya. Akan ada tim yang rakit, akan ada tim yang nanti dulu. Nanti akan ada tim yang udah beli terus nyesel besok turun. Ada tim yang tidak beli terus marah-marah karena harganya naik. Lihat aja guys. Oke. Sekarang berarti kita tinggal anuin motherboardnya ya. Kemari ini sih colokannya pakai 2x8 pin ya untuk si CPU nya. Cuman kayaknya gue akan colok salah satu aja apa semuanya aja ya. Semuanya aja deh. Oke, ini 24 pin dicolok. Terus ini CPU 8 pin. Colok dua-duanya aja biar hati tenang. Nah, terus udah ya, nggak ada itu lagi. Ini front panel. Sini ini WiFi di sini, antena. Kelihatan nggak sih di kalian? Oh, kurang ini ya. Sorry. Nah, pasang WiFi. Hup. Kabel DisplayPort. Soalnya saya mau pakai DisplayPort aja. Pakai HDMI juga nggak masalah sih. Ini antenanya kenapa? Terus ini PSU. Ini kita nggak pakai GPU ya teman-teman ya, mandelin kekuatan si prosesornya baik. Oke, udah ya. Harusnya sudah. Terus kita colokin monitor, colok, lalu PC dicolok. Kita mau nyalain PC-nya, sekalian ngeliat di BIOS-nya dulu. Wih, lampunya terang amat bos di bawah. Terang banget lampunya ya. Langsung kita nyalain Bismillahirrahmanirrahim. Oke, PC nyala. Tinggal menunggu masuk ke layar aja. Nyaut gak ya? Biasanya ini baru pertama kali gue rakit guys. Kalau misalkan motherboard baru pertama kali dinyalain, biasanya masuk ke layar itu lama. Alhamdulillah masuk teman-teman.
Masuk juga ya. Sudah kedetek si i3 12100 polos, RAM-nya 16 GB. Kita coba nyalain XMP-nya biar jalan 5600. Ini SSD udah kebaca. Terus ke advance mode harus nyalain secure boot-nya. Kalau tidak nyalain secure boot kagak bisa main Valo, harus berjalan di mode user. Oke, balik lagi ke standar. Nah, oke. Lalu pencet F10, enter. Nah, kita tinggal tunggu dia masuk ke Windows. Oke, udah masuk ke Windows guys. Tadinya gua nggak mau skip. Ternyata saya lupa kalau saya lagi pesen jajan. Oke, ini udah masuk. Nih, nyala, kita fokus ke layar aja ya. Oke, dayanya di sini kalau gue lihat idolnya 30-an watt ya. Kita mau coba konekin ke WiFi dulu. Kesini dulu guys. Nanti passwordnya diintip. Kalau password WiFi diintip juga sebenarnya kayaknya nggak apa-apa deh. Oke, nah udah connect. Lalu ini nggak usah download driver. Kita buka MSI Afterburner ya. Oke, on screen display. Download page nggak usah. Nah, kita di sini langsung jalanin Valo-nya aja teman-teman ya. Oke, kita tunggu masuk. Kayaknya harus disuruh login lagi deh atau download lagi. Oh, kayak disuruh restart dulu. Oke, tunggu sampai masuk ke gamenya aja ya. Oke, kita udah masuk di Valo cuy teman-teman ya, Valorant ya. Ini settingan grafiknya karena tidak ada grafik tambahan alias APU ya, pakai Intel UHD ya. Settingan 1080p low aja lah, yang penting jalan alhamdulillah aja. Kita praktis aja teman-teman ya. Kalau gua ranked atau deathmatch star AFK malah kok kena penalti gitu. Nah, ini gue cuma sebatas mau cek and recheck aja apakah aman atau tidak. Suhu sih ada di 50-an kan tuh, 50-60 lah ya. Oke. Oh, 100 fps-an masih dapet lah. Buat saya mah yang penting lancar aja dulu, bisa dipakai normal cukup ya. Oke, aman lah ya. Daya ya, karena ini tanpa grafik card cuma 80 watt teman-teman ya. Serasa daya konsol aja, konsol PS, konsol Xbox kan dayanya segituan juga tuh. Oke, habis ini gue mau coba colokin si harddisk 1 tera nya teman-teman ya. Ngejajal apa tapi ya, GTA 5 kali ya. Cuman sebatas ngejalanin aja normal atau enggak ya. GTA 5 di Intel UHD harusnya masih bisa-bisa aja sih ya. Oke ya, cukup lah ya. Di Valorant dia udah aman. Sebelum harddisknya dicolok, kita lihat ya, ini cuman ada C doang ya. Sekarang kita mau mencolok ke harddisknya. Sebenarnya guys, kalian tuh kalau mau main game dan gamenya ditaruh di eksternal gitu ya kayak gini, itu bisa aja. Cuman ya loadingnya biasanya lebih lama. Oke, harusnya bentar lagi udah kebaca nih. Kita tunggu aja. Oke, udah kebaca ya, my passport. Oke, nah, GTA 5. Kita buka, mana sih GTA 5 ya. Nah, langsung jalanin dari foldernya aja. Itu bisa kok teman-teman ya. Jadi kalau mau naruh game di luar kayak gini itu bisa-bisa aja. Tapi harus lebih sabar. Kalau naruhnya di harddisk ya loadingnya bisa lebih lama. Tuh ini aja belum kebuka. Tapi untuk sebatas buat testing dia bisa-bisa aja teman-teman. Tinggal setting-setting aja nantinya ya. Mau ukuran resolusinya berapa tuh. Ini kan masih kayak Windows tuh ya, nanti di setting 1080p low lagi aja.
Oke, udah masuk nih ya, settingan 1080p, tapi gue nggak ngerti kenapa nggak bisa 165 Hz, cuman 164 ya, tapi nggak apa-apa deh ya. Off semua, resolusinya normal, kalau bisa dibikin low ya. Penting jalan dulu aja, dapat 50 fps juga cukup. Anggap aja kita lagi main di konsol seperti PS3 yang dapat fps-nya cuman segini ya. Oke, selama dia stabil mah cukup. Yang penting pas kena ledakan-ledakan kagak ada nge-freeze, kagak ada nge-hang gitu. Itu sudah cukup. Dor. Maaf ya Bu, kita coba buat ngetes doang. Aduh, segala jatuh lagi. Oke, daya juga cuma 80-an watt ya kalau nggak pakai grafik, guys. Irit banget, guys. Beda banget kalau udah pakai grafik kan langsung naik jadi 200 watt. 200, 250, 300, terus spek-spek Yamaha kan 300 watt ke atas, guys. Habis itu ntar di kontennya ada yang komen, sahabat PLN, ya orang rakit PC mahal juga pasti kan kagak mikirin listrik rumahnya berapa VA, guys, berapa dayanya, udah aman lah. Wait, Tor, ya, udah aman ya. Valo aman, GTA 5 dari harddisk juga aman teman ya. Oke. Dan ini gamenya ada di harddisk ya teman-teman ya, bukan ada di SSD-nya. Soalnya SSD yang gue pakai itu cuma ukuran 128 GB ya. SSD-nya aja udah mau penuh tuh ya. Udah mau penuh. Ini game yang ada di harddisk tuh buat taruh ya. Oke, cukup kali ya segitu ya. Intinya si i5 Gen 12, i3 Gen 12 atau anggaplah prosesor Gen 12 dijalanin di B760 masih aman-aman aja teman-teman ya. Ini bisa jadi opsi buat teman-teman yang mau rakit tapi pengen nanti pada saat upgrade ke Gen 13 serba DDR5 gitu. Dan harganya harusnya ada sih yang lebih murah dari ini, Mobonya dan DDR5 juga ada kok. Ini mah anggap aja Mobo DDR5 lah ya. Intinya kalau teman-teman mau rakit pakai Mobo B760 baik DDR4 atau DDR5 lah ya, terus pakai Gen 12 dulu itu masih bisa. Suatu saat mau ganti Gen 13 tinggal ganti prosesornya aja langsung pakai secara normal lagi teman-teman ya. Wes, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat. Nextnya Mobo ini akan gue pasang sama si i5 13400F ya, prosesor pasangan yang sebenarnya dari motherboard ini ya. Gue sih pengen rakitnya tema putih-putih teman-teman ya, casing putih, water cooling putih gitu ya, lampu putih atau bikin putih biru kali ya. Gue soalnya belum pernah tuh kayak casing putih tapi fan-nya lampunya biru ya, kita lihat aja deh nanti ya. Oke, sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.